Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Margarita Suryanti. Saya merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dijadikan ujian kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Mari kita memulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kepada Tuhan, saya persilakan untuk berdoa. Teman-teman, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Kudus, Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu atas perlindunganmu pada malam tadi. Hingga pagi ini kami bisa bertemu kembali dalam ruangan ini guna untuk memulai aktivitas kami masing-masing. Bimbinglah kami ke depan, turulah Roh-Mu ke tengah-tengah kami, agar kami dapat mengetahui apa yang diajarkan oleh guru kami. Engkau kami puji kini dan pada segala masa. Amin. Baik anak-anak, Ibu minta kalian semua berdiri dulu. Ya, perhatikan baju masing-masing. Ya, kerapian. Ya, baik. Gena maju ke depan. Gena, perhatikan bajumu, kerah baju dan setelan, ya. Setelannya. Ya, sudah puas, silakan kembali duduk. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, bagus sekali. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar hari ini, kita seperti biasa, kita pompa semangat dulu, ya. Kita yel semangat pagi. Ya, siap? Semangat pagi. Semangat luar biasa. Bagus sekali. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Baik anak-anak, perhatikan gambar di depan. Gambar apa aja? Apik, silakan. Gambar robot dan ada juga gambar manusia yang sedang menganggur. Oke, bagus sekali Apik. Selanjutnya, apakah perbedaan dua gambar tersebut? Ya, Angel. Perbedaannya robotnya jam saja, sedangkan anak kecil bergerak menendang bola. Oke, bagus sekali Angel. Yang lain? Nanti, silakan. Bedanya kalau robot bergerak karena dipasang berdiri pada tubuhnya, sedangkan anak kecil bergerak dengan kemampuannya sendiri. Oke, bagus sekali Nanti. Yang lain? Oke, Eva? Bedanya anak kecil masih tidur, sedangkan robot menengah tidak tidur. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, jadi dari apa yang kalian jawab tadi berkaitan dengan gambar ini, maka hari ini kita akan mempelajari tadi membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan lingkungan, kalian dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga nanti, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Yang keempat nanti, melalui presentasi kelompok, kalian dapat menyajikan data hasil diskusi kelompok kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang terakhir, melalui presentasi kelompok, kalian dapat menyajikan
Oke. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama nanti kalian akan mengidentifikasi masalah, dan identifikasi masalah itu nanti kalian tulis dalam LKPD yang telah Ibu siapkan. Yang kedua nanti kalian akan melakukan pengumpulan data. Adapun pengumpulan data nanti kalian akan keluar dari kelas mengamati lingkungan sekitar sekolah atau di sekitar kelasnya kalian. Kemudian yang berikut nanti kalian melakukan pengolahan data. Adapun pengolahan data adalah kalian nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD, lalu kalian menganalisis data-data yang telah kalian kumpulkan tadi melalui pengamasan. Setelah pengolahan data, nanti yang berikutnya adalah langkah pembuktian atau verifikasi. Di sini nanti kalian akan secara berkelompok mempresentasikan apa yang telah kalian amati di luar, kemudian data yang kalian analisis tadi pada pengolahan data. Lalu yang terakhir nanti kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian penilaian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah Ibu akan menilai daftar hasil pengamatan kalian maupun jawaban pertanyaan atau analisis data kalian yang kalian kerjakan pada LKPD. Yang kedua, Ibu akan menilai presentasi kelompok kalian. Yang ketiga, Ibu tentunya akan menilai keaktifan kalian selama proses pembelajaran. Ya, oke. Jadi itu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sehingga penilaian yang akan Ibu lakukan. Baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Oke, perhatikan di situ di bagian depan itu kalian tuliskan nama kelompok, ya, kelompok kalian, kemudian nama anggota masing-masing kelompok. Kemudian langkah pertama yang kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan identifikasi masalah. Lihat di bagian A di sini. Kalian baca dulu wacana kecil di atasnya. Di bawah kerja ada wacana kecil di situ, ada bacaan sedikit ya. Rasanya setelah itu kalian jawab dua pertanyaan di situ. Kalian jawabnya berdasarkan pendapat kalian. Ya. Oke. Silakan Ibu hanya kasih waktu 7 menit untuk identifikasi masalah. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Teman-teman, bagaimana jawaban Anda? Apakah semua yang bergerak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Tidak. Apa alasannya? Contohnya karena semua bisa bergerak. Contohnya Pak.
Baik anak-anak, waktu menyelesaikan identifikasi masalah sudah selesai. Ya, bagus sekali. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, pengumpulan data. Nah, di sini kalian akan mengamati lingkungan sekitar sekolahnya. Ya, silakan kalian nanti keluar dari kelas bersama-sama dengan kelompok masing-masing, mengamati lingkungan, lalu mengisi daftar pada tabel pengamatan di LKPD. Mengerti? Mengerti. Ya, baik. Sekarang kalian keluar dari kelas. Silakan. Baik teman-teman, ini adalah makhluk hidup yang kita temui. Mari kita perhatikan apa ciri-ciri dari semut ini dari hasil pengamatan kita. Bergerak. Menurut saya bergerak. Menurut saya bergerak. Yang lain mengangkut makanan. Ini mengangkut makanan. Menurut saya mengangkut makanan. Dia berjalan dari ke tempat Apa aktivitas yang dilakukan semut? dari tempatnya menuju ke tempat sembarang. Ulang lagi. Berjalan dari tempat ke tempat. Berjalan ke tempat sembarang. Baik teman-teman, selain semut, tumbuh-tumbuhan adalah juga makhluk hidup. Mari kita amati tumbuh-tumbuhan. Marah. Daun, Rumput.
bambu. Pohon mangga. Batu. Tangga. Besi. Tiang listrik. Yang listrik. Ya, bagus. Tiang listrik. Nah. Apa lagi? Bangunan. Yang di sana kira-kira apa itu? Yang bongkaran air tuh? Kita kasih. Atau pilar? Pilar. Oh iya, pilar ya. Pilar pembatas. Nah, selain itu, selain kalian menulis ini, kalian tulis cirinya apa? Harus itu aktivitasnya apa? Ya? Masih. Lalu nanti ada aktivitas yang kalian tulis di sini ya. Aktivitasnya ini. Kalian tulis benda-bendanya apa, cirinya apa, aktivitasnya apa, ya? Ya, silakan. Tidak pun keras. Biar. Tidak bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak. Bergerak sama sekali. Sudah. Kayak anak, kita tadi sudah melakukan pengamatan lingkungan, ya, untuk mengumpulkan berbagai macam data. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengolahan data. Di sini kalian mengolah data yang kalian temukan tadi pada pengamatan lingkungan, lalu kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di NKPD di bawah tabel pengamatan. Ya, oke, silakan dikerjakan dalam kelompok. Ya. Ya. Silakan menjawab pertanyaan pada NKPD yang ini tanya. Nah, sambil kalian lihat di buku ini, kemudian bahan ajaran ibu bagi tadi yang ini, oke? Menjawab. Silakan jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan di sini. Silakan. Satu orang bukan dalam pertanyaannya. Iya, benar. Oke, bagus. Iya, benar. Kalau gini, ya, benar. Bergerak. Berkembang biak. Berkembang biak.
Fungsi kan, ada juga berfungsi atau berkembang biak. Waktu diskusi kelompok untuk mengolah data serta menganalisis data sudah selesai. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, sekarang kita akan presentasikan secara kelompok hasil diskusi kalian. Yang pertama, saya beri waktu kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan. Maju semuanya. Selamat siang teman-teman, saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, identifikasi masalah. Apa semua yang bergerak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Iya, semua yang bergerak merupakan makhluk hidup. Apakah perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Menurut kami, perbedaannya adalah makhluk hidup butuh makanan, sedangkan makhluk tak hidup tidak membutuhkan makanan. Yang kedua, tabel pengamatan makhluk hidup yang kami amati. 1. Semut, ciri bergerak, aktivitas yang dilakukan berjalan dari satu tempat ke tempat lain. 2. Gambuk, ciri bergerak, aktivitas yang dilakukan meliuk-liuk. 3. Tanaman jambu. 3. Pohon cemara, ciri bergerak, aktivitas yang dilakukan ada yang tinggi, ada yang pendek. 4. Pohon mangga, ciri berkembang biak, aktivitas yang dilakukan di dekat pohon mangga yang besar ada pohon mangga yang kecil. Tabel 2. Benda tak hidup. Benda tak hidup yang diamati. 1. Diam, aktivitas yang dilakukan tidak ada. Tanah, diam, aktivitas yang dilakukan tidak ada. Meja, diam, aktivitas yang dilakukan tidak ada. Kursi, diam, aktivitas yang dilakukan tidak ada. Tembok, diam, aktivitas yang dilakukan tidak ada. Papan tulis, diam, aktivitas yang dilakukan tidak ada. Apa saja ciri yang ada pada makhluk hidup? Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuhan dan berkembang. Berkembang biak mengeluarkan sisa peka terhadap pasangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apakah perbedaan ciri antara makhluk hidup dan tidak hidup? Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang biak, memerlukan nutrisi dan peka terhadap rasa. Sedangkan bernama mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut.
kami menjawab semua benda yang bergerak adalah makhluk hidup. Pendapat ini salah. Alasannya makhluk hidup bergerak karena kemampuannya sendiri, sedangkan makhluk tak hidup bergerak karena digerakkan orang lain. Baik, kelompok 1 sudah menjelaskan hasil diskusi mereka dalam kelompok. Kelompok lain, apakah ada pertanyaan kepada kelompok 1? Oke, silakan. Apa contoh ciri terhadap pasangan? Contohnya, dan putri malu kalau disentuh akan mengucuk. Atau kalau ketika kita dicubit seseorang, kita akan merasakan kesakitan. Oke, bagus sekali. Adakah yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Sekarang kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, saya persilakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ini membacakan diskusi kami. Yang pertama, identifikasi masalah. Apakah semua yang bercengkrama dikatakan sebagai makhluk hidup? Jawab, tidak. Karena mobil itu benda kasih. Mobil bergerak dengan menggunakan mesin. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup. Manusia bergerak menggunakan kemampuannya sendiri. 2. Apakah perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Jawab, mobil itu berjalan, dia bergerak dibantu oleh mesin. Sedangkan manusia bergerak dengan kemampuannya sendiri. Tabel pengamatan makhluk hidup. Burung bergerak, terbang dari satu tempat ke tempat lain. Nyamuk bergerak, terbang dari satu tempat ke tempat lain. Lalat bergerak, terbang dari satu tempat ke tempat lain. Pohon cemara bertumbuh, diam di tempat kecuali dia bergerak dengan adanya udara dan angin. Rumput bertumbuh, diam di tempat kecuali dia bergerak dengan adanya udara atau angin. Tabel pengamatan benda tak hidup. Tembok diam di tempat, papan diam di tempat, meja diam di tempat, kursi diam di tempat, jendela diam di tempat. Apa saja ciri yang ada pada makhluk hidup yang kamu amati? Bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rasa, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apakah perbedaan ciri antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Makhluk hidup itu bernapas, bergerak, dan membutuhkan makanan dan minuman. Sedangkan makhluk tak hidup tak bergerak, tak bernapas dan tidak membutuhkan makanan. Kesimpulan, jadi berdasarkan pengamatan lingkungan dengan pengelolaan adat data, ternyata jawaban kami pada identifikasi masalah tadi benar atau sesuai. Alasannya, makhluk hidup bergerak dengan cara dan kemampuannya sendiri, sedangkan makhluk tak hidup tidak bisa bergerak kecuali dibantu oleh orang lain dan benda lain. Oke, baik, bagus sekali kelompok 3. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 3? Semuanya setuju? Setuju. Ya, baik. Karena tidak ada tanggapan dari kelompok lain, kami ucapkan terima kasih pada kelompok 3 dan beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, anak, kita sudah melewati langkah presentasi kelompok tadi. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menarik kesimpulan. Tadi kita sudah mempelajari perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Oke, kira-kira apa perbedaan antara makhluk hidup dan tak hidup? Oke, silakan. Makhluk hidup adalah memiliki ciri-ciri hidup, sedangkan makhluk tidak hidup adalah tidak memiliki ciri-ciri hidup. Oke, bagus sekali, Ar. Sekarang berikutnya
ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Ya. Bertumbuh dan berkembang, misalnya manusia berkat dari orang tua, dan selanjutnya bertumbuh dari bayi hingga menjadi orang dewasa. Oke, bagus sekali Tian. Yang lainnya? Ya. Mereka memerlukan makanan dan minuman. Ya, memerlukan makanan dan minuman. Contohnya? Manusia makan nasi, kambing makan bubur. Oke, bagus sekali. Yang berikutnya? Ya, Dian? Bergerak, tubuh kita dapat melakukan aktivitas kering dan memiliki sistem gerak. Oke, bagus sekali. Yang berikutnya? Ya, Trin? Berkembang biak, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut dengan berkembang biak. Iya, bagus sekali. Yang berikutnya? Nerjit? Bukan terhadap bangsa, manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Iya, bagus sekali. Yang terakhir? Ya, Bele? Jaga diri terhadap lingkungan, tumbuhan yang hidup di tempat lembab dan berair di daun lebar dan tipis. Oke, bagus sekali Bele. Jadi yang terakhir itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Baik anak-anak, kita sudah menarik kesimpulan tadi. Sekarang kita masuk ke kegiatan dekorasi. Jadi, Ibu akan membagikan beberapa soal kalian kerjakan untuk melihat apakah kalian sudah benar-benar memahami materi yang telah kita pelajari tadi. Ya. Silakan dikerjakan pada kelas 1. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, bagus. Sekarang dikumpulkan ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di tahap akhir pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Ya, bagus sekali. Kita tadi belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, bagus sekali. Baik anak-anak, untuk memperdalam materi yang telah kita bahas tadi, jangan lupa sampai di rumah kalian membaca ulang bahan belajar yang telah Ibu bagikan. Ya? Ya. Baik anak-anak, seperti tadi kita mengawali kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, seperti di awal tadi kita
kita memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Sekarang kita juga menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Kepada Prince yang persilakan untuk memimpin doa dulu. Yang lain langsung. Yang lain silakan berdiri. Teman-teman, marilah siapkan kita untuk berdoa dengan mengatakan kita berdoa. Allah di dalam surga, kami terima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dalam pelajaran tadi. Kini kami pulang meninggalkan dari perjalanan nanti karena berkait dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau kami puji kini dan pada masa. Amin. Dan berdoa